kalau murah hati? Anda gak pendendam. Anda gak simpen kesalahan orang. Saya kasih tahu, orang yang murah hati sehat. Karena hatinya gak pahit. Hati yang pahit itu sumber penyakit. Karena pahit dia stres. Stres sakit. Ngapain? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Jangan pahit, rugi, makan dalam. Yang suka nyimpen-nyimpen tuh, kalau dendam sama suami disimpan. Dendam sama temen, dendam sama keluarga disimpan. Saya kasih tahu, buang. Duit lu simpen, benci lu jangan. Buang. Amen. Saya nih, orang salah sama saya tuh banyak. Saya juga salah banyak sama orang. Saya percaya, Tuhan itu mau kita murah hati. Dia aja mengampuni kita, emang kita gak sebanyak salah. Kalau Tuhan aja mengampuni, masa kita gak ngampuni? Amin. Kalau Anda murah hati, Anda juga akan beroleh kemurahan. Saya mau diampuni, makanya saya selalu mengampuni. 2, kita baca sama-sama. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Luar biasa. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Firman Tuhan berkata, bahasa sederhananya, kalau ada orang yang dikaruniai Tuhan, iman, sehingga dia bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Tapi kalau dia tidak punya kasih, dia tidak berguna. Iman dan kasih adalah sahabat karib yang tidak mungkin terpisahkan. Kenapa? Kita lihat bagaimana Yesus melayani selalu dengan kasih. Kita lihat Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Satu lagi, Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kesamaan apa yang kita bisa lihat? Ini baru 2 ayat yang saya bacakan. Kalau Anda search kata belas kasihan, banyak sekali ayatnya. Kesamaan yang kita bisa lihat adalah gini. Yesus melayani dengan kasih. Makanya dia selalu punya belas kasihan. Dan setiap kali dia berbelas kasihan, dia bikin mujizat. Yang artinya gini, kalau Anda punya belas kasihan, itu merupakan kunci mujizat dalam hidup Anda. Ketika Anda lihat anakmu sakit, dan kamu mengasihi anakmu, dan kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia, saya percaya mujizat akan terjadi, anakmu sembuh. Amin. Apa hubungannya kasih dan iman? Mari kita belajar. Efesus 3. Ayat 16, luar biasa pewahyuan Tuhan. Kita baca yuk. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17 sama-sama. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sama-sama katakan, amin. Yes. Berapa banyak saudara yang punya iman bahwa roh Allah diam di dalam batinmu? Gak semua tangan. Saya ulangi. Mungkin karena masih pagi. Berapa banyak saudara yang punya iman bahwa roh Allah yang hidup diam di dalam batinmu? Angkat tangan. Bukankah Allah adalah kasih? Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Katakan Allah adalah kasih. Jadi ketika engkau punya iman, engkau yakin bahwa roh Allah diam di dalam batinmu, ketahuilah dia adalah kasih. Artinya ketika kamu punya iman, roh Tuhan ada di hatiku, kamu punya kasih. Yang paham katakan amin.
Sesimpel gini, Anda pengen supaya air ini ada di perutmu, yang Anda harus lakukan, Anda percaya kalau kamu minum airnya masuk. Saya nggak akan praktek kayak Pak Jojo karena nanti lipstik saya hilang. Anda paham maksud saya? Anda lihat cumi-cumi, Anda percaya, aku percaya cumi-cumi ini akan ada di perutku. Apa yang Anda harus lakukan? Makan. Jadi Anda harus meyakini bahwa ketika Anda punya iman, Roh Allah diam di dalam aku. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Kamu percaya bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Bahkan di dalam 2 Timotius 1:14 dikatakan gini, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Katakan, Roh Kudus diam di dalam saya. Allah adalah kasih, dan ketika Rohnya tinggal di dalam kita, kita punya kasih. Katakan amin. Ingat waktu Yesus ketemu sama perempuan Samaria, Yesus bilang apa? Aku akan memberi kamu minum dan kamu gak akan haus lagi. Why? Karena ketika kita punya Roh Allah di dalam hati kita, bukankah kita merasa kita utuh? Hati kita gak hampa lagi? Hati kita gak kosong lagi? Dulu waktu saya masih belum kenal Tuhan, saya pacaran ganti-ganti. Kenapa toh enggak? Kurang tati tayang. Saya kalau nggak punya pacar tuh, saya ngerasa kesepian. Berapa banyak di sini yang suka merasa kesepian? Berapa banyak di sini yang hatinya pernah merasa hampa, kosong? Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia mengaruniakan Rohnya yang kudus dalam batin kita, apa yang immediately kita rasakan? Damai. Masih sepi sih Bu karena jomblo. Gua paham. Tapi ada rasa utuh. Hati kita gak hampa lagi. Seperti ada mata air yang terus mengalir di hati kita. Itu kasih Tuhan. Benar-benar sebagai manusia, gak mungkin, mustahil, bohong kalau kita bisa mengasihi orang yang kita gak suka. Bener gak? Kita lihat baby deh. Kalau cabi, lucu, imut-imut, suka joget. Wih, gak usah diperintahkan, kita langsung, ih lucunya. Gue cium lu, gue gigit lu gitu kan. Bener gak? Jangan jahat sama anak orang. Nanti kamu punya anak, anakmu digigit juga. Nah, anak kalau cakep, lucu, bersih, kita gemes, bener? Tapi kalau bayinya ingus, meleleh, ijo-ijo, terus dia jilat. Dekil and the kumel. Rambut berantakan, kutuan. Jarinya kudisan, kurapan, panu di muka banyak banget. Bau lagi kayaknya gak mandi, bajunya hitam, bolong-bolong. Anda bisa sayang? Impossible. Karena manusia melihat dengan mata, kita gak lihat hati. Kalau bukan karena kasih Tuhan, gak mungkin saya nih bisa sayang sama anak-anak pedalaman. Saya percaya karena Roh Allah di dalam saya yang memampukan saya mengasihi mereka. Dan saya percaya waktu suami istri kita begitu nyebelin. Sampai rasanya, I love you, but sometimes I hate you. Gitu kan? Benar gak ibu-ibu? Bohong kalau enggak. Karena kadang-kadang se-cute-cute-nya Jojo nyebelin juga kadang-kadang. Nah, tapi kasih Tuhan memampukan kita untuk jatuh kasihan. Sudahlah, namanya juga manusia. Kita kasihan gitu loh. Karena ada kasih Tuhan, makanya pernikahan butuh Kristus ada di antara kita. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, kata firman Tuhan. Amin. Karena iman kepada Allah, bahwa Dia ada di dalam hati kita, itu yang memampukan kita punya kasih. Kata firman Tuhan, kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Karena iman, Kristus diam di dalam kamu, kamu akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Make sense? Karena iman kita percaya Roh Allah diam di dalam kita, udah pasti. Karena Dia kasih, kita punya kasih. 1 Yohanes 4 ayat 20. Baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin
Mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iman dibuktikan. Ketika kita mampu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kita pasti bisa mengasihi sesama yang kelihatan. Bohong kata firman Tuhan. Kalau kamu bilang, kamu mengasihi aku yang tidak kamu lihat. Kalau kamu gak bisa mengasihi sesamamu yang bisa kamu lihat. Butuh iman untuk bisa mengasihi Allah. Karena kita gak bisa lihat dia. Yang mengerti katakan amin. Matius 18 ayat 5, Yesus berkata gini. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat ini pernah jadi rema dalam hidup saya. Waktu saya ke NTT, ke pedalaman, seperti yang saya ceritakan tadi. Anak-anak di pedalaman, I don't know why. Ingusnya meler semua. Jadi saya selalu ngantongin tisu, karena saya harus bersihin hidung mereka. Karena kalau saya gak bersihin, waktu mereka peluk saya, ingusnya nempel di rambut saya. Dan mereka kutuan. Nah saya selalu berdoa, Tuhan tolong jangan kutunya lompat ke kepala saya. Karena kutu lompat katanya. Tiap kali saya ke pedalaman, anak-anak tuh gak mandi. Jujur saya sedih ya. Kenapa ya daerah-daerah Kristen itu yang notabene gereja banyak. Itu anak-anak dekil-dekil loh. Kayak gak diurus gitu loh. Bajunya jelek gak ada yang ganti. Jadi setiap kali saya ke pedalaman tuh, saya sedih gitu lihat mereka. Bukan cuma dekil, saya ingat bajunya robek-robek gitu. Bahkan gak pakai sepatu. Pakai pun nganga kayak buaya. Jarinya hitam-hitam, kotor kukunya. Mukanya belepotan. Cemong-cemong. Hidungnya tuh ingus naik turun. Aduh gue gemes banget deh, gue mandiin juga loh gitu kan. Emaknya mana sih nih? Dan rata-rata gak ada mama. Gak punya mama. Mamanya jadi pembantu rumah tangga, jadi TKI. Anaknya dititipin ke mama besar, papa besar, mama kecil, papa kecil. Itu sebutan tante dan om. Kalau besar berarti lebih tua, kecil lebih muda. Dititip ke neneknya, ke kakeknya. Yang kerjaannya pukulin dia. Kasihan gak diurus. Saya pernah di pedalaman NTT ya. Saya diceritain sama pendeta lokal. Ada anak yang dititipin sama papa besar. Nah papa besarnya itu istrinya kan ya gak ada hubungan darah. Anak ini lapar. Tahu gak? Mama saya lapar. Dia kasih apa tau gak? Sutil panas masukin mulut. Saya kasihan banget. Suruh jejekin, suruh makan tanah. Kadang-kadang orang tuh bisa kejem banget karena gak punya kasih dalam hatinya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, kamu menyambut aku. Ayat ini jadi rema buat saya. Makanya waktu saya ke pedalaman, saya tuh peluk mereka sambil nangis karena saya membayangkan saya sedang peluk Yesus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa menyambut seorang anak demi namaku, seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Anda ingin menyambut Kristus? Sambutlah anak-anak yang membutuhkan kasih sayangmu. Makanya guru-guru sekolah minggu harus punya hati buat anak-anak. Fokusnya gini, dia melayani anak ini, dia sedang melayani Kristus. Amen. Tiap kali saya peluk anak-anak itu, saya selalu bilang, aku lagi peluk Yesus. Aku lagi peluk Yesus nih. Makanya saya gak pusing tuh, hidungnya meler, bau, kudisan, kurap. Dijamin saya bersih, gak ada kurap. Tuhan melindungi saya karena kasihnya luar biasa. Kalau Anda punya kasih Allah dalam hatimu, karena rohnya di dalam kita, kasih itu tumpah, memampukan kamu mencintai orang bahkan yang bersalah sekalipun. Iman kita itu harusnya nyata dalam tindakan kasih kita kepada sesama. Yang setuju katakan amin. Kita lihat Yakobus 2. Judul perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 18 baca sama-sama. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Dipisahkan tuh. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Aku akan
menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Imanmu kepada Tuhan akan kelihatan dari perbuatanmu. Kalau orang bilang, aku orang beriman, tapi selalu hidup dalam kekhawatiran, dia tidak punya iman. Kalau dia selalu bilang, aku orang beriman, tapi tidak punya kasih sama orang, dia tidak punya iman. Bagaimana mungkin kita hidup dengan begitu banyak peraturan? Oh, kalau orang Kristen itu saya lihat nolong orang tuh banyak mikir. Kadang-kadang telat mikir. Jadinya mikir-mikir. Dan akhirnya nggak bikin apa-apa. Saya ingat pertama kali saya bikin yayasan. Ada keluarga yang nanya gini. Lu nolong dia emang lu yakin dia nggak jahat sama lu? Lu nolong ini lu lihat pikir ada gunanya? Lu cek nggak tuh orang bener nggak bener? Pokoknya banyak tanya deh. Orang Kristen tuh terlalu banyak mikir. Kayak kadang-kadang nggak boleh terlalu pintar sih. Kita harus perlu hati nurani. Kalau saya lihat orang susah. Saya sekarang kan sudah pengalaman ya. 17 tahun dibohongin orang ya kan. Ya kan udah kenyang. Dimanfaatkan orang, ditipu orang, udah kenyang. Jadi sampai udah biasanya saya tuh duduk sama orang, dia tulus gak tulus saya bisa rasa. Dia ngomong aja, saya diem perhatikan gitu, saya udah tahu dia bohong. Pokoknya tuh Tuhan kasih karunia saya discernment spirit. Begitu saya ngomong sama orang, saya langsung tahu dia tulus gak tulus, dia bohong gak bohong. Saking udah biasa Tuhan melatih roh saya untuk peka. Orang ini jujur gak? Saya tatap matanya, dengar dia bicara, saya langsung tahu. Gak benar kamu ini. Gak pernah ada leader di tangan pengharapan di seluruh Indonesia dunia. Amin. Yang nipu saya yang tidak ketahuan. Tuhan baik. Makanya saya harus turun sendiri ke lapangan. Tiap kali saya keliling Indonesia dan saya duduk bersama leader-leader tangan pengharapan. Saya tidak hanya mementor mereka, tapi saya bicara satu-satu. Saya pengen tahu hatinya. Saya pengen tahu perjuangan hidupnya. Susahnya apa? Kebutuhannya apa? Nah, kebanyakan leader gak memperhatikan kebutuhan karyawannya. Sebenarnya kalau orang sampai mencuri, berbohong, kita harus lihat apakah kita gak nolong dia dalam kesusahannya gitu loh. Orang mencuri karena dia kurang. Orang mencuri karena dia lapar. Nah, jangan cepat menghakimi. Kita harus selidiki dulu, harus bangun hubungan dulu. Jadi kalau sampai ada karyawan yang ketahuan tidak jujur, biasanya kita langsung pecat gitu ya. Enggak, ajak ngomong dulu kenapa kamu. Berapa kali saya punya staff yang kedapatan tidak jujur gitu ya. Bukan dipecat saya bantu, tapi dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan beberapa orang berubah, beberapa tidak berubah. Akhirnya keluar dari yayasan. Kembali lagi gini, tanggung jawab kita tuh masing-masing sama Tuhan. Amen. Tapi bagian kita gini, kalau kita punya iman, kita punya iman kepada Tuhan, kita yakin Tuhan ada dan dia melihat semuanya. Udah jangan khawatir, tabur kasih aja. Tuhan pasti bela kita selama kita berbuat kebaikan. Amin. Kenapa Tuhan gak izinin saya ditipu orang? Karena Tuhan tahu saya tulus nolong mereka. Saya pernah disantet di pedalaman 2 kali. Saya gak mati tuh. Karena firman Tuhan berkata, kutuk tanpa alasan gak akan kena. Orang saya datang dengan niat tulus mau bantu orang. Kalau Anda gak mau kena santet, hatimu harus tulus dan kamu harus penuh sukacita. Roh Allah di dalam kamu, sukacita menangkal kutuk. Amen. Iman harusnya nyata dalam tindakan. Kita gak bisa bilang, oh kamu miskin, saya doakan supaya kamu kaya. Gak bisa. Kamu harus lihat apakah kita bisa kasih dia pekerjaan. Kita coba bantu dulu. Tapi banyak orang yang kita bantu hidupnya gak berubah. Itu keputusan dia. Amin. Tapi sebagai orang beriman kita gak bisa ngomong doang. Banyak orang yang datang ke sini dan minta pekerjaan. Dan saya tuh sampai cari company outsource. Yang bisa melatih, menerima orang yang pengangguran, dilatih dan dikasih kerja. Kami udah dapat ya. Makanya nanti kami sedang meeting terus supaya jemaat ICI sampai ada yang nganggur bisa langsung daftar ke perusahaan itu. Nanti bisa kontak ke call center gereja bagi yang butuh pekerjaan. Saya ingin tutup dengan 2 contoh sehari-hari. Bagaimana iman kita itu bukan sekedar perkataan tapi nyata dalam perbuatan kita. Dalam kasih kita. Yang pertama, orang yang hidup dalam iman itu hidup dalam kemurahan.
Dia punya kemurahan hati. Matius 5 ayat 7, Yesus berkata gini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berapa banyak saudara yang percaya kalau Anda murah hati, Anda juga akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu iman. Dari siapa Anda beroleh kemurahan? Bisa paham? Kenapa kita murah hati? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan dari siapa? Beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu butuh iman. Orang yang beriman percaya dia akan beroleh kemurahan dari Allah. Orang yang murah hati itu definisinya 2. Yang pertama, suka berbagi. Katakan suka berbagi. Tahukah Anda bahwa tindakan kasih itu butuh iman? Saya kasih contoh. Kadang waktu kita tuh mau menolong orang, kita sendiri juga kurang. Kadang ketika kita memberi, bukan karena kita punya lebih, tapi karena kita percaya ketika kita memberi, kita juga akan diberi. Kita nabur bukan karena kita berlimpah, tapi karena kita punya cinta. Lukas 6 ayat 38, Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara harus mengerti bahwa ketika kita memberi, itu bukan urusan Anda kaya, melimpah, enggak. Itu dibutuhkan keluasan hati. Mungkin rumah Anda kecil tapi hati Anda luas. Anda nampung saudaramu, tidur numpuk satu kamar, gak apa-apa. Tapi itu sebenarnya mengganggu loh. Rumah udah kecil, penuh orang lagi. Itu butuh hati yang luas untuk memberi tumpangan. Dan firman Tuhan berkata, kita harus suka memberi tumpangan. Ketika kita memberi, sama adik kita, nolong keponakan kita, nolong orang tua kita. Orang tua udah mulai tua, udah gak kerja. Sebagai anak yang sudah nikah, punya anak. Sebenarnya saya paham, saya juga ngalamin. Kita juga pas-pasan. Kita juga punya cicilan bulanan. Tapi sebagai anak kita mau taat firman Tuhan. Bahwa mengurus keluarga sendiri adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Bahwa sebagai anak kita harus membalas budi orang tua kita dan nenek kakek kita. Nah, kita memberi bukan karena kita punya lebih. Tapi karena kita punya iman. Orang yang menabur pasti menuai. Amin. Waktu satu kali, jadi saya tuh kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan kan uangnya nggak selalu nggak tetap income-nya. Tapi Tuhan kayak ingetin saya, kamu belum kasih mamamu loh bulan ini gitu. Aduh, percayalah, berat banget karena ngepas banget. Nah, saya taat sama pimpinan Roh Kudus, saya transfer ke mama saya. Udahlah, saya percaya Tuhan pasti pelihara saya. Itu butuh iman. Nabur butuh iman. Mengasihi orang tua butuh iman. Kalau Anda gak punya iman, Anda akan mikir terus. Duh, buat keluarga gue juga gak cukup. Tapi tahu gak apa yang saya alamin? Tiba-tiba di hari yang sama, ada teman transfer ke rekening saya. Jumlahnya sama persis yang saya transfer ke mama saya. Saya sampai geleng-geleng. Tuhan ini bercanda. Tuhan tuh sebenarnya gak butuh duit kita. Tuhan butuh ketaatan kita. Waktu kita nabur, ternyata Tuhan udah siapin gantinya. Tuhan cuma mau lihat, kamu nabur enggak? Saya bercanda, saya bilang Tuhan, saya bercanda. Tuhan kok enggak ada lebihnya, kan naburnya segini harusnya nerima lebih ya. Nah kan kita manusia suka gitu kan. Tapi jujur, udah banyak lebihnya Tuhan kasih, kita aja yang gak ngitung. Tapi saya lihat, Tuhan cuma nguji ketaatan saya, apakah saya mengasihi Tuhan dan mengasihi mama saya. Berkali-kali saya ngalamin. Waktu saya pengen nabur buat staff, buat tim ICI, buat tim Yayasan Tangan Pengharapan. Saya pernah cerita sampai BCAM banking saya bilang gini, tidak bisa transfer gagal, saldo tidak mencukupi. Habis duit gue. Tapi saya percaya penyertaan Allah. Saya kasih tahu sampai hari ini saya sama suami saya gak pernah kekurangan. Kami gak pernah berhenti nabur.
Kalau orang tuh sampai nanya-nanya saya, Bu Heni, perpuluhan wajibkah? Ya ampun, lu hitungan banget, pantasan aja hidup lu susah. Kalau Anda bilang gini, ngepas Bu, udah duit cuma segini mesti nabur lagi. Lu perhitungan sama Tuhan, gue kasih tahu. Napas lu gratis, lu gak hitung lu. Saya sama Jojo gak pernah hitungan. Tuhan suruh tabur-tabur. Tuhan suruh tabur-tabur. Selama Tuhan suruh terus nabur. Selama Roh Kudus gerakan nabur. Bukan punya lebih, baru terima udah naruh lagi. Kadang-kadang sampai begitu. Saya kasih tahu, bukan saya gak butuh. Tapi saya tahu, saya harus taat karena saya punya iman, Tuhan pasti sediakan yang saya butuhkan. Dan luar biasa, kami gak pernah kekurangan Bapak Ibu. Ujilah kasih Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda percaya, Anda punya iman, Tuhan mengasihi Anda. Tanpa iman, orang itu hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Takut gak cukup. Matius 6 ayat 34. Yesus berkata begini, ini Yesus yang ngomong loh. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini sering dipakai orang malas. Tapi saya kasih tahu ini pelajaran iman yang Yesus lagi kasih sama kita. Kalau Anda baca di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kamu gak perlu khawatir tentang makan, minum, pakai. Makanya saya paling gak suka orang ribut soal makanan. Gue belum dapat ya. Kok makanannya segitu doang sih, gue belum dapat ya. Marah gitu. Gak dapat makan. Ya ampun, itu sedih sekali. Itu miskin sekali rohnya. Kalau saya, gak apa-apa saya gak dapat. Yang penting semua dapat. Kadang-kadang saya dikirimin makanan, saya gak sentuh minta maaf. Karena saya udah gemuk. Kalau saya rakus, saya gembrot. Setiap kali saya dikasih makanan, ada juga saya potong kecil, saya cobain. Saya bilang thank you sama orangnya, saya kasih suami saya, bagi anak saya tuh saya kasih ke semua. Kami ngambil sedikit aja, karena anak saya juga diet. Ayo, suka berbagilah. Karena kalau Anda punya iman, Anda tidak khawatir akan hari besok. Orang yang selalu khawatir, tidak cukup akan jadi orang pelit. Uji Tuhan dalam hidupmu. Dia setia dan dia menyediakan semua yang kau butuhkan. Amen. Contoh lagi, iman dan kasih. Orang yang punya kemurahan hati, yang pertama tadi suka berbagi, yang kedua mudah mengampuni. Untuk bisa cepat mengampuni orang, itu butuh kemurahan hati. Anda kalau murah hati, Anda gak pendendam. Anda gak simpen kesalahan orang. Saya kasih tahu, orang yang murah hati sehat. Karena hatinya gak pahit. Hati yang pahit itu sumber penyakit. Karena pahit dia stres. Stres sakit. Ngapain? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Jangan pahit, rugi, makan dalam. Yang suka nyimpen-nyimpen tuh, kalau dendam sama suami disimpen. Dendam sama temen, dendam sama keluarga disimpen. Saya kasih tahu, buang. Duit lu simpen, benci lu jangan. Buang. Amen. Orang tanya saya, Bu Heni dendam gak sama papa mama Bu Heni? Enggak tuh. Hati gue free banget. Enteng banget. Saya nih, orang salah sama saya tuh banyak. Saya juga salah banyak sama orang. Saya percaya. Tuhan itu mau kita murah hati. Dia aja mengampuni kita, emang kita gak sebanyak salah. Kalau Tuhan aja mengampuni, masa kita gak ngampuni? Amin. Kalau Anda murah hati, Anda juga akan beroleh kemurahan. Saya mau diampuni, makanya saya selalu mengampuni. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Anda pasti dalam hati bilang gini, berat. Ayat 35, sama-sama yuk. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lihat, upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini butuh iman.
Karena pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Makanya kita lakukan firman Tuhan. Kita menabur kasih. Kasih hanya terbukti ketika kamu mampu mengasihi orang yang bersalah sama kamu. Orang yang gak baik sama kamu. Orang yang mencelakakan kamu. Saya bersyukur Tuhan itu selalu memampukan kami. Mengampuni orang-orang yang bersalah. Karena saya selalu ingat dalam Lukas 23 ayat 34 ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Dengan segala kekecewaan dan pemberontakan dan pengkhianatan yang dia terima. Dan tidak ada yang bela dia di atas kayu salib. Dia mampu berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kasih tahu itu teladan yang seumur hidup kita harus simpan di hati kita. Kalau segitu banyak kesalahan, penghinaan, pengkhianatan yang dia alami, dia masih sanggup mengampuni. Masakan kita tidak? Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, orang yang hidup dalam iman itu pasti hidup dalam kebajikan. 2 Petrus 1, kita lihat sama-sama firman Tuhan. Ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Wow, udah kata sungguh-sungguh berusaha lagi. Baca sama-sama. Untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Wow, levelnya paling tinggi kasih. Kasihnya itu pertama kepada saudara seiman, yang paling tinggi kasih kepada semua orang. Makanya Tuhan kasih saya ayat Galatia 6 itu. Berbuat baik kepada kawan-kawan kita seiman, terutama tapi kepada semua orang. Saya percaya bahwa kalau kita punya iman, kita mampu berbuat baik sama semua orang. Karena Tuhan Yesus adalah sosok kebaikan bagi dunia. Bagaimana Anda mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang kalau Anda sendiri tidak baik? Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kenapa? Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Anda ingin memberikan korban yang berkenan kepada Allah? Orang-orang yang beriman pasti fokusnya gini. Bagaimana hidupnya berkenan kepada Allah? Orang yang beriman pasti akan selalu bertanya, apa yang dia bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang menyenangkan hati Tuhan, korban yang harum yang berkenan kepada Tuhan, salah satunya adalah ketika kita berbuat baik. Ketika kita peduli orang lain. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, ini iman yang keren. Ketika kita naruh belas kasihan buat orang lemah, kita percaya yang balas bukan mereka, yang balas Tuhan, itu iman. Orang kalau gak punya iman gak akan baik sama orang. Orang yang gak punya iman akan ngomong gini, gak ada urusan lu sama gue, lu susah salah lu sendiri. Tapi orang yang punya iman percaya firman Tuhan, bahwa ketika aku menaruh belas kasihan kepada orang lemah, aku memiutangi Tuhan, yang pasti akan membalasnya, katakan amin. Orang yang baik, peduli sama keluarganya. Tadi saya sudah ngomong. 1 Timotius 5 ayat 4. Tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Pelayanan dimulai dari mana? Katakan keluarga. Membalas budi orang tua dan nenek mereka. Harusnya kakek nenek, terjemahan Indonesia salah. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, apa yang berkenan kepada Allah? Ketika kita mengurus orang tua kita, mengurus kakek nenek kita, kita pelihara keluarga kita, jadi berkat buat kaum keluarga kita. Apakah Anda peduli sama adikmu, sama kakakmu, keponakanmu, orang tuamu? Kalau Anda lebih diberkati dalam keuangan, jangan diam. Jangan tidak peduli. Saya lihat banyak orang yang kaya tapi tidak peduli sama orang tua, tidak peduli sama adik kakaknya. Adiknya susah dihina. Kita tidak boleh gitu. Kalau kita punya kasih, kita harus peduli. Anda peduli, buktikan keluarga nomor 1. Anda nabur buat gereja, nabur buat NTT, nabur buat Papua. Yang kelihatan depan mata, pembantumu aja kamu gaji kecil sekali. Anda pengen orang miskin Indonesia berkurang kemiskinannya? Pengen tak berkontribusi? Mau nggak? Gaji pembantumu dengan benar.
Jangan kecil. Masih 800.000 gaji pembantu hari gini. Masih 1,5 juta. Yang benar aja. Mereka nyekolahin adik. Mereka perlu ngasih makan orang tua. Orang tua rumahnya tuh udah mau roboh. Anda bangunin gak? Kita omong kosong, makan di restoran bayar 1, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Hahaha. Orang tidur kehujanan, kita gak peduli. Kita bilang kita punya iman, kita punya kasih. Mari, gereja Tuhan bangkit. Mari jadi seperti Yesus. Kisah Rasul 10:38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Wow. Dan menyembuhkan. Keren gak sih? Anda berjalan berkeliling sambil berbuat baik gak? Atau berbuat yang baik-baik? Ayo, umat Tuhan, nyatakan imanmu dalam kasihmu. Orang yang beriman percaya bahwa ada upah yang menanti dia di kekekalan. Yang percaya katakan amin. Yohanes 5:29 ayat terakhir ya saya. Sama-sama yuk kita lihat Yesus bilang apa. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Anda punya iman gak? Bahwa ketika Anda berbuat baik, Anda berbuat kasih kepada orang-orang. Imanmu satu, upah menantimu di kekekalan. Makanya orang suka bilang sama saya, Bu Heni, rumah Bu Heni gede di sorga. Saya katakan amen. Saya bangun rumah gak sanggup pakai marmer, kemahalan. Tapi saya percaya, di sorga nanti rumah saya dari berlian. Mari tabur kebaikan. Jangan tahan-tahan kasih Tuhan. Kalau engkau punya iman, roh Allah diam di dalam kamu. Allah adalah kasih dan izinkan kasih itu mengalir dalam hidupmu. Tunjukkan kemurahan dan lakukan kebaikan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Kasih karunia-Mu memampukan kami untuk terus hidup jadi saksi. Untuk terus mengasihi. Terus belajar memberi. Biarlah kami murah hati seperti Bapa di sorga murah hati. Tuhan berkati umat-Mu dalam apa saja yang mereka kerjakan. Biar minyak itu meluap, melimpah-limpah. Apapun yang mereka sentuh, Tuhan buat berhasil. Kasih-Mu dalam hati mereka mengalir seperti sungai yang gak pernah berhenti mengalir. Berdoa supaya mereka dimampukan mengasihi sesama, peduli sama mereka. Jadi berkat mulai dari keluarga sampai keluar rumah. Berkati dan pakai hidup mereka Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Yesus yang siap melakukan firman. Sama-sama kita katakan amen. Have a blessed Sunday. I bow to lift you high. Oh, so beautiful.